Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Fanahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ala kulli man walah ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'syarul mu'minin rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum mukminin, jamaah subuh Masjid Syuhada yang dicintai Allah dan saya cintai karena Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini Allah kembali menghidupkan kita setelah mematikan kita, menghidupkan kita dalam iman, dalam Islam, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada karunia yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita setelah kehidupan ini kecuali iman. Ya. Kesehatan, ya, dan lain-lain menyusul. Ya. Nikmat iman itu nikmat yang nilainya hidup, yang membuat hidup kita menjadi hidup. Iya, hidup kita menjadi bermakna. Kalau hidup kita sudah bermakna, maka seluruh nikmat yang lain itu menjadi nilai tambah. Sebaliknya, kalau kita kehilangan iman, naudzubillahi min dzalik, maka hidup kita menjadi tidak bermakna, tidak berarti. Ibarat angka dia adalah nol. Sebanyak apapun nol yang kita jejer, nilainya tetap nol. Tapi kalau ada angka yang hidup 1, 2, 3 sampai 9 di depannya, maka nol yang banyak itu menjadi hidup, menjadi bermakna. Dan itulah barangkali kalau kita hubungkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika dia memanggilmu kepada sesuatu yang menghidupkanmu, memanggilmu kepada sesuatu yang membuat kamu jadi hidup. Kita sudah hidup, tapi hidup kita adalah hidup yang belum tentu bermakna. Ya, hidup tapi tidak hidup. Hidupnya adanya sama dengan tidak adanya. Ya, karena tidak bermakna. Seluruh amal-amalnya haba'an mumbatha, akan berterbangan, enggak ada nilainya. Tapi kalau ada iman di dalamnya, ada iman yang mendahului segala amalnya, ada iman yang mendahului segala rahmat-rahmat yang lain, maka dia menjadi hidup. Hidup kita menjadi bermakna. Ya, tergantung memaksimalkannya, tapi yang pasti bermakna. Ya, kalau dia 1 dan nolnya ada 3, maka dia menjadi 1000. Kalau nolnya 6 menjadi 1.000.000 dan seterusnya. Itulah gambaran tentang nikmat iman yang harus kita syukuri pertama sebelum segala sesuatunya. Jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya marilah kita pada pagi hari yang berbahagia ini kita renungi kembali, ya, beberapa ayat di antara ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 sampai 8. Saya pernah khutbahkan ayat ini di tempat ini. Mungkin ada yang masih ingat, tetapi mungkin juga ada yang lupa. Tidak ada salahnya kita kaji kembali. Ya.
kita kaji kembali karena memang lancar kaji karena diulang, kata pepatah. Kita menjadi semakin faham, yang setengah-setengah lupa menjadi ingat kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Hai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqum binaba'in, apabila datang kepadamu ya fasiqun, seorang fasik, binaba'in, dengan membawa berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, maka cek kembali, cek and recheck kalau bahasa televisinya itu, harus betul-betul dicek, tabayyun. Ya, mengapa kita perlu tabayyun? Antusibu qauman bijahalatin, agar kamu tidak menimpahkan satu musibah kepada satu kaum, bijahalatin, oleh sebab kebodohan atau ketidaktahuan. Manusia itu bersikap, bertindak atas dasar pikirannya. Ya, kita datang ke sini karena digerakkan oleh pikiran kita. Nah, pikiran kita bergerak karena ilmu pengetahuan, karena informasi yang masuk yang kemudian menjadi satu konsep dalam pikiran kita, yang dengan konsep itu kita menjalani hidup ini. Dan terbentuknya konsep dalam pikiran itu tidak tiba-tiba, bisa panjang, tapi bisa juga tiba-tiba ada satu informasi yang masuk, kemudian dia langsung mengambil sikap, karena biasanya didahului dengan konsep-konsep yang ada sebelumnya, ada prakonsepsinya, baru kemudian terbentuk pikiran, dan atas dasar pikiran itu dia mengambil sikap atau melakukan tindakan. Nah, informasi ini menentukan sekali. Ketika informasi itu baik, maka nanti yang keluar outputnya akan baik. Sebaliknya, kalau informasi yang buruk, outputnya juga nanti akan buruk. Karena yang masuk itu salah, maka sikap yang diambil juga salah. Kalau informasi yang masuk benar, maka insya Allah sikap yang diambil benar. Walaupun tidak sesederhana itu pikiran manusia, tetapi intinya apa yang masuk itu pula yang akan keluar menjadi sikap. Nah, jamaah yang berkawan ta'ala, ajaran Islam itu menuntun kita, membimbing kita agar segala informasi yang masuk itu kita olah, ya, sedemikian rupa sehingga kita yang sampah dikemanakan, yang intisari dikemanakan, yang menjadi cadangan dikemanakan, kemudian atas dasar itu semua kita mengambil sikap. Jadi tidak reaksioner, tidak begitu masuk ada ini langsung kita bereaksi. Ada masa jeda tabayyun dulu, ya, fatabayyanu, ya. Karena kalau tidak ada tabayun, maka antusibu qauman bijahala, bisa jadi kamu akan menimpakan satu musibah kepada satu kaum bijahalatin karena ketidaktahuan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka karena sikap atau tindakan kita yang tidak berdasar ilmu pengetahuan tadi, kita menjadi menyesal. Ya. Menyesal atas apa yang telah kita lakukan. Kalau menyesalnya di dunia, alhamdulillah masih ada waktu untuk berbenah. Tapi kalau menyesalnya di akhirat, nggak ada waktu lagi untuk dibenahi. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala,
sebelum kita masuk ke ayat berikutnya, ayat ini turun berkaitan dengan suatu peristiwa. Ya. Rangkaian peristiwa dari perang Bani Mustalik. Jadi Bani Mustalik itu satu cabang dari Bani Khuza'ah. Ketika Rasulullah SAW telah mapan posisinya di Mekah, menurut riwayat tahun ke-5 Hijrah, menurut riwayat tahun ke-6 Hijrah, menurut riwayat tahun ke-4 Hijrah. Ya. Ketika itu posisi Rasul sudah mapan, tapi ada satu suku Khuza'ah, yang cabang suku Khuza'ah nama Bani Mustalik, itu terprovokasi oleh orang-orang Quraisy dan menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Ya. Informasi sampai kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengambil sikap cepat. Ya. Mengambil sikap cepat dan mengepung suku atau Bani Mustalik ini, dan terjadilah peperangan mendadak, dan Bani Mustalik yang duluan mengambil inisiatif tapi duluan mengambil langkah. Inisiatifnya duluan menyerang Madinah, tapi dia kalah cepat dengan gerakan kaum muslimin. Maka Bani Mustalik tidak berkutik, dan mereka tidak ada pilihan lain kecuali menyerah dan masuk Islam. Ya, ada kisah yang romantis di balik itu, karena salah satu tawanan kaum muslimin dari perang Bani Mustalik tadi adalah putri dari pimpinan Bani Mustalik. Ya, dia suaminya terbunuh. Masih muda dia, umurnya sekitar 17-18. Suaminya terbunuh, dia tertawan, dan kemudian ayahnya, ada ceritanya nanti panjang, kita nggak cerita tentang itu, tapi yang jelas kemudian tawanan ini jatuh ke seorang sahabat, kemudian ayahnya bernego, yang kemudian ujungnya juari ini kemudian ikut Rasulullah SAW, kemudian dinikahi Rasulullah SAW, dan namanya dari Buroh diganti menjadi Juwairiyah. Ya, jadi Juwairiyah itu nama asalnya Buroh, menjadi budak atau tawanan perang Bani Mustalik. Nah, ayahnya Buroh ini pemimpin Bani Mustalik, namanya Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai. Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai ya, orang yang sangat disegani, berwibawa, tapi kalau karakter perang hilang. Ya, tapi kemudian dia memilih pilihan yang tepat dan nuraninya juga jernih. Ya, dia menyatakan masuk Islam, dan kemudian kepada Rasulullah SAW dia berjanji akan mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Kemudian dia berjanji akan menghimpun zakat dari kaumnya. Setelah dia komitmen untuk sholat, dia komitmen untuk zakat dan akan mengajak kaumnya untuk zakat. Dan itu kemudian ditunaikan dengan baik oleh Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai. Ada perjanjian dengan Rasulullah SAW, nanti kalau sudah terkumpul, tolong dikirimkan utusan untuk menjemput. Ya, karena jarak antara Madinah dan perkampungan Bani Mustalik itu cukup jauh, agar zakat itu dijemput. Oke, deal semua, dan pulang Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai ke kaumnya Bani Mustalik, dan dikumpulkanlah zakat,
mereka semua masuk Islam dan mengeluarkan zakat selain komitmen dengan salat. Setelah zakat terkumpul, Al-Haris bin Dirar Al-Khuzai menunggu-nunggu utusan Rasulullah SAW untuk datang menjemput zakat tersebut, datang mengambil zakat tersebut. Yang ditunggu-tunggu ternyata nggak datang-datang. Pada saat yang sama, sebenarnya Rasulullah SAW telah mengirim seorang sahabat namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini kalau Uqbah bin Abi Mu'aidnya itu masih di Mekah memusuhi Islam, tapi anaknya Al-Walid menjadi sahabat Rasulullah SAW. Berangkatlah Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini menuju perkampungan Bani Mustalik mengambil zakat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Tetapi di tengah jalan hatinya ragu, galau. Bener enggak ini Al-Haris bin Dirar? Bener enggak ini orang-orang Bani Mustalik? Jangan-jangan mereka itu enggak bener Islamnya. Dia membayangkan yang buruk-buruk tentang Bani Mustalik berdasarkan pengalamannya. Nanti kalau saya ke sana mengambil zakat, kalau saya disergap, dibunuh, gimana? Nah, bayangan-bayangan itu menguasai pikirannya. Kemudian dia balik di tengah jalan sebelum sampai kepada Bani Mustalik. Balik ke Madinah menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, orang-orang Bani Mustalik murtad semua. Bahkan saya mau dibunuh, katanya. Luar biasa ini. Pikirannya bekerja sedemikian rupa sehingga bayangannya itu seolah-olah nyata bagi dirinya, dan itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai manusia biasa menerima informasi itu, masuk ke dalam pikiran Rasulullah. Wah, nggak benar ini Bani Mustalik. Bani Mustalik harus dihukum. Dia selain menyalahi janji, dia mau membunuh utusanku. Maka disiapkanlah pasukan untuk berangkat menuju perkampungan Bani Mustalik. Pada saat yang sama, di perkampungan Bani Mustalik, karena menunggu-nunggu utusan Rasulullah SAW nggak datang, maka Al-Haris bin Dirar memutuskan, kita antar saja zakat ini ke Madinah. Maka mereka pun berangkat menuju Madinah untuk mengantarkan zakatnya. Yang terkumpul. Zakat bukan uang ya. Zaman itu zakat itu barangnya, bendanya. Kalau binatang ya binatangnya, hewannya. Ini bab nanti diskusinya. Jadi zakat yang telah dikumpulkan itu dikirim ke Madinah. Di tengah jalan bertemulah pasukan yang dikirim Rasulullah SAW dengan rombongan yang mau mengantarkan zakat ini. Ditanya, Anda mau kemana? Saling kenal walaupun beda perkampungan dan suku, karena memang masyarakat tradisional itu saling mengenal walaupun jauh. Dia mengatakan, kami, kata pasukan Islam, akan menggempur Bani Mustalik. Kaget orang-orang. Kenapa? Dia mengingkari janji Rasulullah SAW, janji kepada Rasulullah SAW, bahkan mau membunuh utusan Rasulullah SAW. Yang benar saja, nggak ada. Justru kami menunggu-nunggu utusan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat kami. Ini zakatnya mau saya antarkan.
Itu. Terjadilah cekcok. Yang benar yang mana ini? Al-Haris bin Diror atau Al-Walid bin Uqbah? Ya. Para sahabat ini walaupun kondisinya genting, penuh dengan emosi, tapi kesadaran iman membuat mereka harus cross check kepada Rasulullah SAW ini. Nah, maka mereka pun datang kepada Rasulullah SAW, bareng-bareng datang. Laporan Al-Walid begitu, laporan Al-Haris begitu. Yang benar yang mana? Rasulullah SAW nggak tahu yang gaib, ya, kecuali yang dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Maka beliau memohon kepada Allah untuk menjelaskan masalah ini. Nah, turunlah ayat ke-6 surat Al-Hujurat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dari situ tahulah Rasulullah SAW bahwa yang enggak benar itu adalah Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah bohong. Al-Walid bin Uqbah mengarang cerita. Ya. Mengarang cerita. Ya. Al-Walid tidak dihukum, hanya diperingatkan. Ya. Dan ayat ini menjadi apa istilahnya? Ayatnya Al-Walid bin Uqbah. Ya. Al-Walid bin Uqbah terpukul. Pertama bohongnya ketahuan, kedua ada ayat yang turun yang mensifati dia seolah-olah sebagai orang fasik karena membawa berita bohong. Ya, dia pun tobat. Tapi yang paling penting adalah hikmah atau pelajaran yang Allah berikan terkait dengan ayat ini. Pertama tabayun, kedua cara tabayun. Nah, ini yang paling penting untuk kita pahami. Seperti apa sih kita cross check berita itu? Ya. Lanjutan ayatnya, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah wahai orang-orang beriman, anna fikum Rasulullah, bahwa di tengah-tengah kamu itu ada Rasul Allah. Ada Nabi Allah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri, sekiranya Rasulullah SAW itu yang mengikutimu dalam urusan ini atau dalam banyak urusan, katsirin minal amri, la'anittum, niscaya kamu akan susah, niscaya kamu akan berat menjalani hidup ini. Ya. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah Ta'ala telah mencintakan kamu atau memberikan kecintaan pada hatimu lil iman, kepada iman. Habbaba ilaikum al iman. Jadi karena iman, karena motivasi iman dan kecintaan yang kuat pada keimanan, maka arahan Rasulullah SAW itu menjadi prioritas, menjadi yang pertama. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiaskan iman itu dalam hatimu. Ketika iman menjadi hiasan hati, maka seluruh sikap, tingkah laku, perbuatan akan terbimbing dengan keimanan itu. Ya. Wa karha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah telah membuat hatimu itu benci, tidak suka, ya, dengan kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ya. Ulaika hum ar-rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk Allah Ta'ala dengan adanya habbaba ilaikumul iman, ada kecintaan kepada iman, wa zayyana fi qulubikum, dan iman itu menjadi hiasan hatinya, wa karha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan ada kebencian kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan.
Ketika hati itu telah berhias iman dan ada resistensi terhadap kemaksiatan, maka itulah karunia yang tadi kita sebut di awal, yang akan membuat hidup kita bukan hanya berarti bagi hidup kita di dunia ini, tapi menyelamatkan dunia ini seluruhnya sampai pada kehidupan kita di akhirat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tabayyun itu harus bermula dari hati yang cenderung kepada iman. Ya. Kalau kita urut-urut di ayat-ayat berikutnya, ya, kita akan tahu bahwa hati, ya, kecintaan kepada keimanan, ya, itu akan menjadi apa istilahnya itu? Bukan sekedar pemandu, ya. Ya, akan pemandu, tapi sekali lagi membuat segala amal kita itu menjadi hidup. Nah, jamaah, fadlam minallahi wa ni'mah itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita bertanya, dalam konteks kehidupan kita yang sekarang ini bagaimana? Aplikasi keimanan, aplikasi ayat ini, ya, dalam konteks kehidupan sehari-hari kita saat ini seperti apa? Ada sebuah peristiwa yang mungkin kecil dari sisi peristiwanya, tapi di balik peristiwa itu ada pikiran besar yang mengiringinya. Pada sekitar bulan April, ya, tahun ini 2023, ada seorang ilmuwan namanya Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton ini ilmuwan yang bekerja di Google. Ya, dia ngajar di universitas tapi sekaligus juga kerja sebagai ahli di Google. Ya, kita tahu semua ya, Google perusahaan raksasa yang menguasai dunia ini dengan teknologinya. Ya. Kalau kita berangkat ke suatu tempat, nggak tahu jalannya, kita buka Google Map. Nah, Google Map sudah menuntun kita kemana. Walaupun kadang-kadang salah juga. Itu bukan salah Google-nya, salah kita membacanya. Karena apa? Informasi dia baku, dia pingin jalan terpendek, tapi dia nggak tahu bahwa jalan yang terpendek itu nggak bisa dilewati misalnya, karena ada satu dan sebagainya. Tapi kalau sekedar macet banyak mobil, crowded, dia tahu, oh warnanya merah. Ya, kalau warnanya hijau berarti lancar. Ya, dan sebagainya lah. Dan itu bukannya bentuk jalan, menerjemah ya, ilmu teknologi dan seterusnya. Jadi sekarang ini Google sebagai rujukan referensi paling banyak dan paling awal dalam percaturan kehidupan. Kehidupan sekarang ini nggak bisa lagi kita seperti zaman dahulu. Ya, kehidupan sekarang ini antara dunia maya dan dunia nyata itu sama-sama nyata. Jadi kalau kita kisah, itu kan dunia maya. Bukan, dunia maya itu nyata di otak kita, menjadi konsep, menjadi sikap dan perbuatan kita. Itu nyatanya. Anak-anak kita, ya, sekarang ini separuh jiwanya, separuh otaknya itu terbangun dengan dunia maya. Mereka sudah tidak bisa membedakan antara yang maya dan yang nyata. Ya, kalau kita masih bisa membedakan karena kita memahami mayanya, nggak seperti anak-anak kita. Kalau anak-anak kita karena sejak kecil udah berinteraksi dengan dunia maya, maka otaknya itu sudah kompatibel, udah nyambung langsung. Makanya mereka cepat sekali belajar tentang teknologi. Karena apa? Karena memang sejak lahir dia sudah terbentuk dengan lingkungan maya. Sementara kita
Ya, ini kita banyak juga yang muda-muda ini yang sudah tidak muda lagi juga. Itu perlu proses. Ya, perlu proses. Nah, salah satu di antara perkembangan pesatnya dunia maya itu dan arus informasi dan sebagainya, itu sejak dilahirkannya teknologi yang namanya artificial intelligence, AI, ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ini rindasannya sudah lama. Dulu komputer masih sederhana, itu sudah, dan komputer itu sebenarnya kecerdasan buatan. Ya, ada seorang ahli catur, master catur dunia, namanya Gary Kasparov kalau nggak salah. Nah, diciptakanlah satu sistem, ya, yang membuat dia bisa bermain catur. Ya, jadi komputer ini bermain catur melawan Kasparov. Nah, berkali-kali ternyata Kasparov kalah. Itu. Ternyata master catur dunia kalah dengan komputer. Iya. Dan sekarang AI ini sudah berkembang sangat pesat sehingga dia bukan sekedar menirukan tapi merespon. Ya, kita ngomong apa, dia respon langsung seperti apa yang kita omongkan, dia meresponnya. Dia bisa berdialog dengan manusia seolah-olah manusia dengan manusia. Banyak itu kalau kita googling, kalau kita buka itu sangat ini sekali. Yang berbentuk manusia, robot juga seperti itu, digerakkan oleh AI dan seterusnya. Nah, kenapa pakar AI di Google, ya, Geoffrey Hinton ini kok mundur? Dia mengatakan tanggung jawab moral saya agar orang-orang tahu bahwa di balik hebatnya teknologi, di balik pesatnya kemajuan dan peran yang bisa dimainkan oleh AI yang luar biasa itu, orang tahu bahwa di balik itu ada penipuan yang luar biasa. Artinya orang bisa tertipu saking canggihnya AI tadi. Kalau kita buka, jadi saya kemarin ada pelatihan online, ya, pelatihan online. Pengantar pelatihannya itu adalah pidato bintang film lama, saya lupa namanya karena memang nggak akrab, ya. Dia pidato bahasa Inggris. Nah, setelah itu ditutup, mentornya bertanya, siapa yang berbicara? Si ini disebutkan, si bintang film ini tadi. Bicara tentang apa ini? Itu dan seterusnya. Ya. Nah, sama pelatihnya yang mentor ini yang saya ikuti itu, dia katakan, nah, bapak-bapak, ibu-ibu peserta yang semua, ya, itu yang bicara bukan dia. Dan dia tidak membicarakan tentang itu. Tapi yang bicara itu orang lain, yang bicara itu mesin. Tapi mesin ini memakai suara dia. Bagaimana bisa? Kalau dia foto atau film yang lain, kok kemudian dia berbicara persis seperti itu? Nah, itulah kerja AI. Ketika bunyi A, respon dari mesin ini akan membentuk gambar mulut yang membuka. Kalau yang bunyi itu U, maka responnya mulutnya menjadi monyong, menyunyu. Begitu seterusnya. Jadi teks diubah menjadi suara bisa diubah menjadi teks, dan itu sudah kita biasakan. Di komputer kita juga bisa begitu. Kita ngomong, dia ngetek sendiri. Jadi
nggak usah capek-capek kita balas WA atau balas email dengan ngetik, kelamaan itu. Cukup kita ngomong nanti berubah menjadi teks. Begitu juga teks bisa berubah menjadi suara. Bukan hanya suara, tapi suara itu akan menampilkan orangnya, ya, dan ekspresi, mimik dan mulutnya akan mengekspresikan persis dengan apa yang dikatakannya. Ya, dikatakannya. Jadi gambar itu yang tadi si bintang film tadi yang saya lupa namanya tadi, dia tidak pernah pidato seperti itu. Tapi yang pidato adalah mesin, tapi wajah dia. Suara yang dipakai suara dia. Karena dengan AI itu, ya, unsur-unsur yang terkandung di dalam suara itu bisa diambil secara nyaris utuh, sehingga apa namanya, vibrasinya, timbrenya, warna suaranya dan seterusnya persis, sehingga yang kedengaran itu adalah persis suara dia, padahal bukan suara dia, dia suara mesin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, belakangan ini beredar, saya sering mendapatkan orang pidato ya seperti yang saya ceritakan di situ, tapi dia bukan yang pidato itu, tapi yang pidato itu adalah mesin. Ya, dia pintar bahasa Arab. Dari mana belajarnya? Dia nggak pernah belajar bahasa Arab, tapi dia di pidato seperti persis dia berbahasa Arab. Dia berbahasa Cina, persis bahasa Mandarin. Padahal apa dia bisa bahasa Mandarin? Belum tentu. Kok persis? Ya memang persis, namanya AI. Nah, orang yang nggak ngerti teknologi, nggak paham dengan alur seperti ini, dia akan serta-merta mengatakan, oh itu dia ngomong begitu. Ketika dikatakan ngomong begitu dan disampaikan kepada orang lain juga mengatakan ngomong begitu, ini buktinya. Akhirnya apa? Yang terbangun adalah persepsi seperti itu, padahal yang terjadi tidak seperti itu. Nah, kalau atas dasar itu kemudian dia mengambil sikap, maka dia akan menimpakan musibah kepada suatu kaum karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya. Dan itu berbahaya. Itu diingatkan oleh Allah Ta'ala, jangan sampai begitu, ya. Supaya tidak begitu, rujukan Qur'annya kita jelas, tapi makna di balik ini, ya, itu ada perintah. Pahamilah, pelajarilah. Jadi tabayun itu bukan hanya tabayun check and recheck dengan cara tradisional, tapi check and recheck di era yang demikian itu. Pahami alurnya. Apakah yang ngomong itu orang benar? Apakah AI? Kan susah Ustaz ya, susah. Namanya nggak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya ya nggak susah. Ya. Nah, disitulah kehati-hatian. Jangan sampai kita, mohon maaf, karena tidak tahu kita, karena polos kita termasuk berperan dalam menghancurkan orang lain, apalagi menghancurkan bangsa ini. Sekarang ini, mohon maaf, ini ada dunia cepat berkembang dan gesekan dunia ini sangat-sangat keras juga. Di luar negeri, isu perang mana? Ukraina itu ya bukan isu ya, perang Ukraina, karena benar-benar perang itu mengacak-acak tata perekonomian dunia, sehingga Eropa, ya, Amerika itu mengalami kebangkrutan. Bapak-bapak kalau sekarang mempelajari bagaimana kondisi ekonomi Eropa dan Amerika, sakit sekali. Karena ya perang itu memang ongkosnya besar, dan konsekuensi bukan ongkos untuk biaya langsungnya, biaya tidak langsungnya juga luar biasa besar. Artinya arus ekspor impor terhenti, apalagi ada blokade, ada dilarang ekspor. Yang diblokade Amerika, yang diboikot itu Rusia oleh Eropa dan Amerika, tidak boleh dibeli gasnya, tidak betul, tidak ada gas dari Rusia yang biasa dikirim ke Jerman. Apa akibatnya? Jerman kekurangan gas, kekurangan
energi. Ketika kekurangan energi, industri-industri mengalami masalah, dan itu melemahkan ekonomi. Dan itu bukan hanya di Eropa, Amerika juga mengalami hal yang sama. Iya. Jadi ongkos perang langsungnya besar, tidak langsungnya atau efeknya juga sangat besar sekali. Yang terjadi di Palestina juga seperti itu. Perang langsungnya sudah besar, tapi tidak langsungnya, mohon maaf, sekarang ini ya, walaupun ditunjang oleh kekuatan ekonomi Amerika yang sebenarnya sudah sakit, Israel itu kolab karena apa? Ekonominya macet ya, ekonominya macet, dan kecenderungan ini menjadi semakin meluas. Perangnya di Ukraina, tapi efeknya seluruh dunia. Di Gaza, perangnya di Gaza. Ya, di Palestina, perangnya di Gaza, tapi efeknya di seluruh dunia. Ya, efeknya di seluruh dunia. Dan kalau ini kemudian akan berkembang menjadi perang kawasan, kecenderungannya akan berkembang menjadi perang kawasan. Karena masing-masing membawa bolone dewe-dewe kan, membawa sekutu masing-masing. Ya. Houthi sudah terlibat, Yaman, Iran terlibat, Amerika sejak awal sudah terlibat. Iya. Nanti kalau itu kemudian berkelanjutan, maka efeknya juga akan mendunia. Di dalam negeri kita sekarang kita menghadapi perang juga, walaupun bukan perang militer, tapi perang politik. Dan mohon maaf, senjatanya bukan senjata tank dan baja, tapi informasi. Senjatanya adalah informasi, dan informasi itu mana yang asli informasi, mana yang direkayasa, mana yang asli dan dibelokkan, mana yang karena hoax, informasi yang nggak benar, itu macam-macam sisinya. Kontennya benar, tapi sudut pandangnya bisa dibuat berbeda. Framing istilahnya, tergantung yang memframing. Beritanya apa, framingnya seperti apa, maka seperti itulah jadinya. Nah, orang yang awam, yang tidak ngerti, akan serta-merta bertindak, bersikap, dan kemudian ikut. Akhirnya apa? Dia menimpahkan musibah kepada satu kaum karena kebodohannya. Orang nggak salah menjadi seolah-olah salah dan kemudian dihukum. Sementara yang lain bukan pahlawan, bukan apa-apa, terangkat demikian rupa menjadi pahlawan. Karena apa? Karena tipuan AI tadi. Iya. Nah, makanya kita harus hati-hati. Kalau berita baik, oke lah. Tapi kalau berita buruk tentang orang, tentang lembaga, tentang apa dan sebagainya, mohon kita harus cek and recheck. Harus tabayanu. Tapi untuk bisa tabayanu, apalagi dalam konteks seperti ini, modalnya harus ada dulu. Apa? Habbaba ilaikumul iman, dasarnya iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan iman itu sudah menghiasi hati kita. Ketika yang menghiasi hati kita bukan iman, lewat kita. Ada empat hal yang krusial mengacak-acak pikiran kita, yang membuat pikiran kita rusak. Mohon maaf, jam kelewatan dikit. Atau pas saja? Ya, saya selesaikan. Ada 4 hal yang membuat pikiran kita tidak bisa bekerja dengan benar. Ya. Yang bekerja itu adalah perasaan dan apa istilahnya itu, praduga yang kemudian membentuk sikap kita. Pertama itu agama. Orang beragama itu akan membuat dia tidak berpikir normal. Makanya berhati-hatilah dalam beragama, harus dengan hujah yang nyata, dalilnya, Qur'annya betul-betul punya alasan. Ketika kita beragama tanpa hujah yang nyata, tanpa dalil yang kuat, bisa jadi nanti kita akan menjadi membabi buta. Dan sejarah agama-agama selalu menjadi faktor pemecah belah, faktor yang berdarah-darah dan sebagainya. Bukan hanya sejarah agama Islam sejak Rasulullah SAW, bukan, tapi sebelumnya seperti itu. Dan banyak hal-hal buruk yang disandarkan kepada agama padahal dia bukan agama.
Karena memang beragama itu membuat orang kehilangan akal, emosi yang lebih menggerakkannya. Yang kedua, politik. Politik itu menghilangkan akal. Ketika orang itu sudah terafiliasi dengan politik tertentu, kebenaran dan kesalahan itu ditentukan oleh pandangan politik dari kemana dia berafiliasi. Dan kalau sudah begitu, itu ya mohon maaf, tai kucing rasa coklat. Orang nggak jalan akalnya. Persis sebagaimana orang cinta, jatuh cinta itu nggak bisa diingatkan, karena memang cinta itu faktor yang ketiga. Jadi yang pertama agama, kedua politik, ketiga cinta. Ini membuat orang kehilangan akal. Dan satu lagi, masa uang. Ketika orang berhubungan dengan uang, itu hilang akal. Ya, udah tahu, ya nggak benar, nggak haknya, tapi bisa diterabas. Karena apa? Karena memang ada faktor emosional yang melekat, sehingga akalnya nggak jalan. Ya, koruptor itu nggak perlu duit sebenarnya, tapi kenapa? Karena itu udah terbawa. Ya, dan bukan hanya itu, orang terjerat pinjol, akalnya menolak itu. Nggak mungkin dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan pinjol. Tapi kenapa kok dia terus? Enggak, gua nggak jalan. Kalau saya ke sini pasti nanti akan berujung pada keburukan. Sudah tahu berujung kepada keburukan, tapi dilakukan. Kenapa? Karena memang akalnya sudah terkalahkan oleh perasaannya. Apalagi kemudian didukung oleh alasan-alasan, karena kondisi lah, karena keterpaksaannya, karena dan sebagainya. Itu adalah alasan-alasan yang dihadirkan oleh logika buatannya, bukan logika yang sebenarnya, untuk mendukung perasaannya atau emosinya. Nah, disinilah kita harus berhati-hati. Di mana letaknya itu? Di zayyana fi qulubikum wa zayyana fi qulubikum. Hati kita harus kita pastikan dihiasi oleh iman, jangan dihiasi oleh yang lain. Ketika dihiasi oleh orang lain, maka tarikan-tarikan ini akan ke bawah dengan luar biasa. Saya punya banyak grup berperang, bertarung di grup, dan ada sampai dikeluarkan dari grup gara-gara beda pilihannya. Kan lucu. Iya. Dia di mana, yang bertarung di mana, dia terlibat sedemikian rupa sehingga apa ya? Ya banyak hal buruk terjadi pada dirinya. Nah, disinilah mari kita cerdas. Bukan hanya cerdas bermedsos, cerdas, tapi kita cerdas dalam menyikapi kehidupan ini secara keseluruhan. Dan Allah telah memberikan panduan, bimbingan kepada kita. Marilah kita ikut bimbingan Rasulullah SAW dengan hati yang hidup, dengan hati yang dihiasi iman, dan dibencikan dengan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mudah-mudahan ini clear dan bisa sedikit memberikan arah kepada kita untuk panduan. Marilah kita jangan terbawa oleh arus, terbawa oleh emosi, terbawa oleh hal-hal yang di luar bimbingan Allah dan Rasulnya. Ya, sebaik-baiknya kita memedomani jangan pernah menyebarkan keburukan tentang siapapun. Ya, tentang siapapun, kecuali memang itu dalam konteks yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan menurut tuntunan Allah dan Rasulnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu-ragu. Dan kalau ada hal yang salah, yang kurang, itu tentu dari saya. Mohon maaf atas kekurangan ilmu kita, tapi mari terus kita belajar sehingga kita bisa menjadi semakin bijak, dan semuanya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.